Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia keluar dari jurang kejahiliaan menuju cahaya Islam. Berikut kami akan menyampaikan presentasi mengenai materi UAS dalam mata kuliah Ilmu Rasam Usmani yang diampu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Masuk pada slide yang berikutnya, yakni mengenai materi UAS. Yang pertama ialah pengantar ilmu Rasam Usmani, kemudian yang kedua metode Rasam Usmani, kemudian ketiga kaidah penghapusan alif, keempat maqtu dan mausul, yang kelima qawaid ad-dabti, yang keenam kitab Jazariyah. Dalam kitab Jazariyah yang membahas tentang kaidah Rasam Usmani, dan yang terakhir ialah perbedaan mushaf Indonesia dan Madinah. Berikutnya mengenai pengantar ilmu Rasam Usmani. Secara bahasa, rasam itu artinya adalah ejaan atau teknik. Dalam penulisan secara istilah, yakni sebuah ilmu khusus yang menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Quran ketika diturunkan dan berlanjut hingga pembukuannya dengan bantuan tangan para sahabat Rasam Usmani. Ejaan bahasa Arab digunakan untuk menulis mushaf Al-Quran waktu pembukuan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi ilmu Rasam Usmani sendiri adalah salah satu dari tauqifnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana penulisan rasam ini sudah dimulai dari zaman sahabat, terutama pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian masuk ke slide berikutnya. Apakah Rasam Usmani tauqifi atau ijtihadi? Di sini para ulama jumhur atau kebanyakan para ulama menyepakati bahwa Rasam Usmani adalah tauqifi, yang artinya adalah salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala atau salah satu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sedikit perbedaan ulama di dalam mensikapi masalah Rasam Usmani ini. Ada sebagian ulama yang menyifati atau menghukumi bahwasanya Rasam Usmani ini adalah tauqifi, dan sebagian ulama yang lainnya menghukumi bahwasanya Rasam Usmani ini adalah ijtihadi. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Metode Rasam Usmani yang pertama ialah kaidah badal. Badal artinya ialah mengganti. Di sini kita bisa lihat pada contoh kata as-salatu, itu mengubah alifnya waw tersebut menjadi alif, as-salatu. Kemudian pada kata az-zakawatu diganti wawunya menjadi alif, az-zakata. Kemudian berikutnya al-hayatu digantikan wawunya menjadi alif, al-hayatu. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kaidah badal, yakni mengganti huruf tanpa merubah maknanya. Kemudian masuk ke slide berikutnya. Kaidah perbedaan qiraat. Bila ada perbedaan qiraat Al-Quran dalam membaca sebuah kata, maka kata yang ditulis itu adalah
qiraat yang paling banyak digunakan. Contoh pada kata maliki yaumiddin ditulis dengan maliki yaumiddin ditulis dengan mak pendek karena qiraah inilah yang lebih banyak digunakan, bukan ma yang panjang. Jadi ketika yang tertulis dalam Rasm Utsmani adalah sebuah kata yang tertera di situ, maka kata tersebut adalah yang paling banyak digunakan dalam semua qiraat. Contohnya seperti maliki yaumiddin dengan memendekkan mimnya, dan ini banyak sekali qiraat yang menggunakan bacaan seperti ini. Kemudian berikutnya kaidah fasl dan wasl. Fasl artinya memisahkan dan wasl artinya menggabungkan, yaitu menggabungkan dua kata yang terpisah sehingga bersambung seakan merupakan satu kosakata. Contoh pada surat Al-A'raf ayat 105, yang ini merupakan contoh dari al-maqtu', contoh dari fasl. Haqiqun ala alla aqulu ala Allahi illa al-haqq. Kemudian di surat-surat berikutnya seperti di surat Al-A'raf ayat 169, alla ta'alu 'ala Allahi illa al-haqq. Kemudian pada surat At-Taubah wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilai. Kemudian dalam surat Hud juga disebutkan wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Kemudian pada kata usulnya seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 115, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemudian surat An-Nahl ayat yang ke-76, aynama tuwajjih la ya'ti bi khair, dan surat-surat berikutnya. Kemudian pada hadzful alif, kaidah berikutnya yaitu mengenai hadzful alif, yakni menghapus huruf alif, dihapusnya huruf alif. Dan kaidah hadzful alif ini berlaku pada yang pertama alif musanna, contohnya seperti la sahirani, atau pada kata berikutnya ya'tiyaniha, yaitu adalah alif musanna yang menunjukkan bilangannya adalah 2 orang. Kemudian berlaku juga pada na fa'il atau naul fa'il, seperti pada kata wa ataina, kemudian wa 'allimna. Nah, itu merupakan na fa'il dan alifnya dihadzaf atau dihapuskan, diganti dengan tanda fathah yang panjang. Kemudian berlaku juga pada antara 2 lam, yakni ketika dalam satu kata terdapat 2 lam, maka 2 lam yang panjang, maka salah satunya harus dihapuskan. Contohnya seperti halalun, zilalin, khilala. Nah, itu alifnya dihapuskan. Kemudian berlaku juga pada alif pada isim adad atau bilangan. Jadi berlaku pada isim adad, itu alifnya dihapus. Contohnya samaniyata azwajin, samaniya. Ketika dituliskan secara rasm imla'i, setelah mimnya alifnya terlihat, tapi dalam rasm Utsmani dia mengandung kaidah hadzful alif sehingga alifnya diganti dengan fathah panjang, samaniyata azwajin. Kemudian pada contoh yang lainnya salasata ayyamin. Kemudian yang berikutnya salasina lailatan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kepada
kaidah ini juga berlaku pada asma al-ajam atau nama-nama selain Arab seperti Musa, Adam, Adin. Nah, itu adalah nama-nama bukan Arab. Sehingga ketika ada alif yang muncul di situ dihapuskan diganti dengan tanda fathah yang panjang. Kemudian kaidah berikutnya yakni maqtu' dan mausul atau yang dikenal dengan yang memiliki arti kata yang ditulis terpisah dan disambung di dalam Al-Quran. Nah, itu pengertian dari maqtu' dan mausul. Contoh dari mausul sendiri adalah di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 26. Alla tusyrik bi syai'a. Kemudian di dalam Yasin, surat Yasin ayat yang ke-60, Alla ta'budu syaitan. Kemudian di dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat yang ke-19, wa alla ta'du 'ala Allah. Kemudian juga di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12, bibaika 'ala alla yusyrikna billahi syai'a. Kemudian di dalam Quran surat Al-Qalam, alla nadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Kemudian di dalam Quran surat Al-Anbiya juga disebutkan fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak. Adapun contoh dari maqtu' yang pertama dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-25. Wa man lam yastati' minkum tawla famimma malakat aymanukum. Kemudian dalam Quran surat Ar-Rum, hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Kemudian dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Kemudian yang berikutnya di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-40, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama. Nah, ini yang contoh-contoh dari maqtu' dan mausul. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yakni perbedaan mushaf Madinah dan Indonesia. Nah, perbedaan mushaf dan Indonesia, perbedaan mushaf antara mushaf Indonesia dan Madinah atau MSI, Mushaf Standar Indonesia, dibuat untuk maslahat umat dengan pengkajian yang mendalam oleh para pakar dan ahli dalam ilmu rasam, dan ada dua guru besar yaitu Imam Ad-Dani dan Imam Abu Dawud yang paling condong sehingga terjadi perbedaan antara Imam Ad-Dani dan Imam Abu Dawud. Seperti yang dicantumkan di sini, Imam Ad-Dani menulis dalam Al-Quran kata absarihim hasaratin ar-raki'in, itu menggunakan alif absarihim, alifnya dimunculkan. Tetapi ketika Imam Abu Dawud menuliskan absarihim, beliau tidak mencantumkan atau tidak menuliskan huruf alif pada kata tersebut. Dan ini hal yang patut kita wajari karena ada sebagian ulama lain yang berpendapat demikian. Ada yang menuliskan dan ada yang tidak menuliskan, dan ini tidak menjadi sebuah permasalahan. Dan rata-rata pada mushaf Indonesia itu dimunculkan atau dituliskan alif, sehingga untuk mempermudah orang-orang Indonesia
karena orang Indonesia termasuk dalam orang ajam, agar mempermudah untuk mengenali panjang dan pendek dalam mempelajari Al-Quran. Karena dikhawatirkan ketika tidak memunculkan atau tidak menuliskan alif, dikhawatirkan orang-orang Indonesia yang masih dalam tahap belajar membaca kata yang seharusnya panjang tapi dibaca pendek. Dan ini sudah melewati pengkajian dalam oleh para pakar dan ahli sehingga dituliskan mushaf secara demikian. Kemudian total ada 120 kata dalam MSI atau Mushaf Standar Indonesia menggunakan metode sendiri. Jadi 120 kata ini menjadi ijtihad para ulama atau pakar yang ada di Indonesia dalam menuliskan Rasam Utsmani di dalam Al-Quran. Allahu a'lam. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.